Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dengan NPM 211000224. Kepada yang terhormat Ibu Hesti Septianita, saya memohon izin untuk melakukan presentasi penalaran hukum yang berjudul Fungsi dan Tujuan Penalaran Hukum serta Langkah-langkah Penalaran Hukum. Membicarakan penalaran hukum adalah proses berpikir logis dan sistematis dalam menerapkan hukum pada kasus konkret. Sederhananya, ini adalah cara kita menghubungkan titik-titik antara hukum yang tertulis, undang-undang, dan peraturan dengan situasi nyata yang terjadi. Fungsi utama penalaran hukum meliputi yang pertama, memecahkan masalah-masalah hukum dengan menganalisis fakta-fakta kasus dan menerapkan kaidah hukum yang relevan. Penalaran hukum memberikan solusi atas permasalahan hukum yang terjadi. Yang kedua, menghasilkan keputusan hukum yang adil dan konsisten. Melalui penalaran yang cermat, diharapkan keputusan hukum yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi juga adil dan tepat dan dapat diterima oleh semua pihak. Yang ketiga, menjamin kepastian hukum. Penalaran hukum yang konsisten dan transparan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sehingga mereka dapat memprediksi akibat hukum dari tindakan mereka. Yang keempat, mengembangkan hukum. Proses penalaran hukum yang terus-menerus dapat memunculkan pemahaman baru tentang hukum dan mendorong perkembangan hukum itu sendiri. Tujuan utama penalaran hukum. Tujuan utama penalaran hukum untuk mencapai keadilan dalam setiap kasus hukum. Keadilan ini tidak hanya berarti menerapkan hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek keadilan substantif seperti keadilan sosial, keadilan distributif, dan keadilan prosedural. Langkah-langkah penalaran hukum. Secara umum, langkah-langkah penalaran hukum meliputi yang pertama, identifikasi masalah hukum. Menentukan masalah hukum, apa yang terjadi dihadapi dalam suatu kasus. Yang kedua, pengumpulan fakta. Mengumpulkan semua fakta yang relevan dengan kasus tersebut, baik fakta hukum maupun fakta empiris. Yang ketiga, analisis fakta. Menganalisis fakta-fakta yang telah dikumpulkan untuk menentukan relevansi dan bobotnya dalam menyelesaikan kasus. Yang keempat, identifikasi kaidah hukum yang relevan. Mencari dan mengidentifikasi kaidah hukum yang berlaku dan relevan dengan fakta-fakta kasus. Yang kelima, interpretasi kaidah hukum. Menerjemahkan dan menginterpretasikan kaidah hukum yang telah diidentifikasi untuk diterapkan pada kasus konkret. Yang keenam, penarikan kesimpulan. Menarik kesimpulan hukum berdasarkan analisis fakta dan interpretasi kaidah hukum. Yang ketujuh, pembuatan keputusan. Mengambil keputusan hukum yang tepat berdasarkan kesimpulan yang telah ditarik. Sekian presentasi penalaran hukum dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.